Kami dari kelompok 3 yang menganggotakan saya sendiri, nama saya Erganto Hamzah dengan NIM 15240943. Nama saya Fahri Ariel Andriansyah dengan NIM 15240001. Nama saya Muhammad Lutfi dengan NIM 15240837. Nama saya Jubelar Ritonang dengan NIM 15240428. Nama saya Genaro Kinara Syahdi dengan NIM 15240130. Jadi, saya akan menjelaskan tentang data primer. Pada tahap ini, peneliti menyajikan instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu angket kuesioner. Kuesioner ini disusun untuk memperoleh data dari responden, yaitu pemilik akun Shopee, yang berperan sebagai pembeli atau konsumen terkait dengan variabel yang diteliti. Kuesioner disajikan dalam bentuk sejumlah pernyataan yang harus dijawab oleh responden sesuai dengan pengalaman dan persepsi masing-masing. Penyajian kuesioner ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai butir pernyataan yang digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data penelitian. Adapun daftar pernyataan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut, di mana pada Excel ini terdapat tabel X voucher dan juga tabel Y penjualan, di mana dengan keterangan SS yaitu sangat setuju, yaitu S dengan setuju, R dengan ragu, TS dengan tidak setuju, dan STS sangat tidak setuju. Tabel berikut menyajikan hasil kuesioner variabel X yang diperoleh dari jawaban responden. Data tersebut merupakan hasil pengisian kuesioner oleh responden yang telah ditetapkan sebagai sampel penelitian. Setiap pernyataan pada variabel X dijawab oleh responden berdasarkan pengalaman dan persepsi masing-masing. Jawaban responden terhadap variabel X selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel untuk memberikan gambaran mengenai kecenderungan tanggapan responden terhadap variabel yang diteliti. Jadi di sini sudah ada rekap hasil kuesioner yang tertera pada Excel tersebut. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana butir pernyataan pada kuesioner variabel X mampu mengukur variabel yang diteliti. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi person produk momen dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Berdasarkan hasil pengujian dengan jumlah responden banyak 37 orang, diperoleh nilai R tabel sebesar 0,3246. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan variabel X, yaitu X1, X2, X3, X4, dan X5 memiliki nilai R hitung yang lebih besar daripada R tabel, yaitu R hitung lebih besar dari R tabel, serta nilai signifikan atau sig lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan pada variabel X dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Di sini ada uji reliability variabel X. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian dalam mengukur variabel X. Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan metode crossback alpha. Lalu berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai crossback alpha sebesar 0,783 dengan jumlah item pernyataan sebanyak 6 butir. Nilai crossback alpha tersebut lebih besar dari batas minimum reliabilitas, yaitu 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen kuesioner variabel X memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Dengan demikian,
seluruh butir pernyataan pada variabel X dinyatakan reliable dan layak digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini. Lalu ada rekapitulasi jawaban responden variabel Y. Tabel berikut menyajikan hasil kuesioner variabel Y dari jawaban responden penelitian. Data tersebut merupakan hasil pengisian kuesioner oleh responden sesuai dengan penyajian yang telah disusun pada variabel Y. Jawaban responden terhadap setiap butir pernyataan pada variabel Y disajikan dalam bentuk tabel guna memberikan gambaran mengenai tanggapan responden terhadap variabel yang diteliti. Jadi berikut adalah rekapitulasi jawaban responden variabel Y. Uji validitas variabel Y. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kelayakan setiap butir pernyataan pada variabel Y dalam mengukur variabel yang diteliti. Pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan metode korelasi person product moment dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Berdasarkan hasil pengujian dengan jumlah responden sebanyak 37 orang, diperoleh R tabel sebesar 0,3246. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan pada variabel Y, yaitu Y1, Y2, Y3, Y4, dan Y5, memiliki nilai R hitung yang lebih besar daripada tabel, serta nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan pada variabel Y dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Uji reliability variabel Y. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian dalam mengukur variabel Y. Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan metode Cronbach's alpha. Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas diperoleh dari Cronbach's alpha sebesar 0,776 dengan jumlah item pernyataan sebanyak 6 butir. Nilai Cronbach's alpha tersebut lebih besar dari batas minimum reliabilitas, yaitu 0,60, sehingga instrumen kuesioner variabel Y dinyatakan reliable. Dengan demikian, seluruh butir pernyataan pada variabel Y memiliki tingkat keandalan yang baik dan layak digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini. Hasil uji klasik yang pertama itu regression standardized residual. Berdasarkan grafik histogram regression standardized residual, terlihat bahwa bentuk histogram mendekati kurva normal dan tidak condong ke satu sisi. Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan dalam model regresi menyebar secara wajar dan tidak menyimpang. Akibatnya data memenuhi asumsi normalitas sehingga model regresi dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Jadi ini adalah histogram regression standardized residual. Yang kedua itu ada PP plot of regression standardized residual. Pada grafik normal PP plot of regression standardized residual, titik-titik residual terlihat mengikuti garis diagonal. Kondisi ini merupakan bahwa distribusi residual mendekati distribusi normal. Dengan demikian, hasil perhitungan regresi dapat dianggap valid dan tidak menimbulkan kesalahan dalam pengujian statistik. Lalu yang ketiga adalah regression standardized residual. Berdasarkan grafik scatter plot antara regression standardized residual dengan regression standardized predicted value, titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 tanpa membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa variasi residual bersifat konstan. Akibatnya, model regresi telah mengalami heterogeneisitas dan hasil analisis
regresi dapat dipercaya. Hasil uji regresi. Yang pertama, konstanta A sebesar 5,35. Nilai konstanta menunjukkan bahwa apabila variabel voucher X bernilai 0 atau tidak mengalami perubahan, maka nilai penjualan atau Y sebesar 5,353 satuan. Hal ini berarti bahwa tanpa adanya pengaruh voucher, penjualan tetap berada pada tingkat tersebut. Koefisien regresi variabel voucher B sebesar 0,722. Nilai koefisien regresi bernilai positif yang menunjukkan adanya pengaruh positif pada antara voucher terhadap penjualan. Artinya setiap kenaikan satu satuan pada variabel voucher, maka penjualan akan meningkat sebesar 0,722 satuan. Dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Lalu ada tabel koefisien menunjukkan hasil analisis regresi linear yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y, baik dari besar pengaruh, arah pengaruh, maupun signifikansinya. Nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel voucher berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Yang pertama adalah hasil uji T. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi pengaruh X terhadap Y sebesar 0,000 sama dengan lebih kecil 0,05. Sedangkan secara statistik, pengaruh tersebut dinyatakan signifikan. Selain itu, nilai R hitung sebesar 6,564 lebih besar dari T tabel sebesar 1,687, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel X1 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y1. Lalu ada hasil uji F. Berdasarkan tabel ANOVA di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan bahwa model regresi signifikan secara simultan. Selain itu, nilai F hitung sebesar 43,088 lebih besar dari F tabel sebesar 3,25, sehingga H0 ditolak dan H2 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel X1 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y1. Kemudian selanjutnya yaitu 4.1.2 yaitu data sekunder. Hasil analisis statik terhadap data sekunder yang dikumpulkan dari operasional sebuah toko e-komersi atau toko DD per 1 Januari 2025. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program voucher promosi sebagai variabel independen X terhadap volume penjualan sebagai variabel independen Y. Pada tabel 47 yaitu data transaksi dan penggunaan voucher pada toko aksesoris motor di Shopee. Berdasarkan data yang disediakan pada tabel di atas, terdapat beberapa toko yang dimonitor oleh Shopee yang bergerak di bidang penjualan aksesori motor. Toko-toko tersebut antara lain yaitu Mandom, Kuping Sensi, Oraimo, dan Perwinkel dengan jenis produk yang berbeda-beda. Pada platform Shopee terdapat banyak penjualan aksesoris motor. Dalam penelitian ini, tidak seluruh toko dianalisis oleh karena itu, penelitian ini hanya mengambil 4 toko sebagai sampel yang digunakan sebagai simulasi pengolahan data sekunder terkait penggunaan dan dampak voucher terhadap transaksi penjualan. Data sekunder yang digunakan meliputi informasi nilai tagihan, biaya lain, total pembayaran, serta jumlah penggunaan voucher berdasarkan status, belum jatuh tempo, hampir jatuh tempo, dan sudah jatuh tempo. Data tersebut selanjutnya dianalisis untuk memberikan gambar mengenai pemanfaatan voucher
pada penjualan aksesoris motor di platform Shopee. Data ini merupakan gambar basis data voucher yang dikelola oleh Shopee berdasarkan umur voucher. Informasi yang disajikan mencakup hasil rekapitulasi stok voucher pada masing-masing toko yang diklarifikasi ke dalam kategori belum jatuh tempo, hampir jatuh tempo, dan sudah jatuh tempo. Data tersebut digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian untuk mendukung analisis terkait penggunaan voucher pada penjualan di platform Shopee. Data ini menjadikan hasil rekapitulasi stok voucher pada masing-masing toko berdasarkan status umur voucher yang terdiri dari kategori belum jatuh tempo, hampir jatuh tempo, dan sudah jatuh tempo. Yang bagian A yaitu hasil olahan data deskripsi. Tabel di atas merupakan hasil olahan data sekunder yang bersumber dari basis data Shopee terkait jumlah rata-rata voucher berdasarkan umur voucher pada toko aksesoris motor. Pengolahan data ini dilakukan untuk memberikan gambar statik deskriptif mengenai distribusi voucher dengan kategori belum jatuh tempo, hampir jatuh tempo, dan sudah jatuh tempo. Dalam penelitian ini, perhitungan statistik deskriptif dilakukan terhadap 4 toko aksesoris motor yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Perlu diketahui bahwa jumlah toko aksesoris motor yang terdapat di platform Shopee mencapai ribuan hingga jutaan toko. Hingga data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat simulasi dan representatif, serta digunakan sebagai data pendukung untuk keperluan analisis lebih lanjut. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh nilai rata-rata atau min jumlah voucher dengan kategori belum jatuh tempo sebesar 9,25, hampir jatuh tempo sebesar 6, dan jumlah jatuh tempo sebesar 16. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa program voucher yang diterapkan oleh Shopee tergolong cukup efektif, yang ditunjukkan oleh banyaknya voucher yang digunakan oleh konsumen pada toko aksesoris motor. Lalu selanjutnya adalah hasil olah data regresi. Pada kategori Y atau belum jatuh tempo, model logit multinominal terhadap kategori referensi. Sudah jatuh tempo dapat dituliskan sebagai integral dikali P Y belum jatuh tempo dibagi P kali Y sudah jatuh tempo sama dengan 6,687 dikurang 0,597 X1 ditambah 0,168 X2 ditambah 1852 X3 ditambah 0,480 X4. Dengan X1 frekuensi dan X2, X3, X4 merupakan variabel dummy jenis toko dengan referensi jenis toko 4. Koefisien negatif pada variabel frekuensi menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi, maka lockouts voucher untuk pada status belum jatuh tempo dibandingkan sudah jatuh tempo akan menurun secara signifikan. Nilai XP atau B sebesar 0,551 menunjukkan bahwa peluang voucher berada pada status belum jatuh tempo hanya sebesar 55,1% dibandingkan sudah jatuh tempo. Sementara itu, variabel jenis toko tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, sehingga perbedaan jenis toko tidak berperan penting dalam menentukan status voucher pada kategori ini. Untuk kategori Y, hampir jatuh tempo, persamaan logit terhadap kategori referensi dapat dinyatakan sebagai integral dikali P Y belum jatuh tempo dibagi P dikali Y sudah jatuh tempo sama dengan 10.899 dikurang 1.316 X1 ditambah 1.577 X2 ditambah 3.254 X3 ditambah 1.894 X4. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel frekuensi kembali memiliki pengaruh signifikan dan menilai negatif terhadap lockout status hampir jatuh tempo. Nilai XP atau B sebesar 0,268
berarti bahwa peningkatan satu satuan frekuensi akan menurunkan peluang voucher berada pada status hampir jatuh tempo sebesar 73,2% dibandingkan sudah jatuh tempo. Sebaliknya, variabel jenis toko tetap tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa status voucher lebih banyak dipengaruhi oleh frekuensi, bukan oleh perbedaan jenis toko voucher. Selanjutnya adalah hasil olah data korelasi. Hasil analisis korelasi atau persen menunjukkan bahwa status voucher memiliki hubungan positif dengan jenis toko dan frekuensi. Nilai koefisiensi korelasi antara status voucher dan jenis toko sebesar R sama dengan 0,178 dengan nilai signifikan 0,047 yang berarti hubungan tersebut signifikan pada taraf 5%, namun kekuatan hubungannya tergolong lemah, sehingga meskipun terdapat keterkaitan antara jenis toko dan status voucher, pengaruhnya relatif kecil. Sementara itu, korelasi antara status voucher dan frekuensi menunjukkan nilai yang lebih besar, yaitu R sama dengan 0,573 dengan signifikan 0,000, yang berarti hubungan ini signifikan pada taraf 1% dan memiliki kekuatan sedang hingga kuat. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pada frekuensi berkaitan cukup erat dengan perubahan status voucher. Selain itu, hubungan antara jenis toko dan frekuensi juga menunjukkan korelasi positif sebesar R sama dengan 0,212 dengan nilai signifikasi 0,018 yang berarti signifikan pada taraf 5%. Meskipun kekuatan hubungannya masih tergolong lemah, secara keseluruhan bentuk korelasi yang dihasilkan adalah korelasi positif. Artinya, peningkatan pada satu variabel cenderung diikuti oleh peningkatan pada variabel yang lainnya. Namun, perbedaan kekuatan korelasi menunjukkan bahwa frekuensi merupakan variabel yang paling kuat hubungannya dengan status voucher. Sedangkan jenis toko memiliki hubungan yang lebih lemah. Temuan ini sejalan dengan hasil regresi sebelumnya yang menunjukkan bahwa frekuensi memiliki peran yang lebih dominan dalam menjelaskan variasi status voucher dibandingkan jenis toko. Selanjutnya, ada hasil olah data chi-square. Hasil uji chi-square antara jenis toko dan status voucher menunjukkan nilai persen chi-square sebesar 8,806 dengan derajat kebebasan DF sama dengan 6 dan nilai signifikansi 0,185. Karena nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,005, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis toko dan status voucher. Dengan demikian, perbedaan jenis toko tidak berpengaruh secara statistik terhadap perbedaan status voucher. Selain itu, nilai likelihood rasio sebesar 8,785 dengan signifikansi 0,186. Memperkuat hasil tersebut, uji linear bilinear asosiasi menghasilkan nilai signifikansi 0,047 yang menunjukkan adanya kecenderungan hubungan linear. Namun secara keseluruhan, hubungan antara kedua variabel masih belum cukup kuat untuk dinyatakan signifikan. Catatan tambahan menunjukkan bahwa tidak ada sel dengan expect count kurang dari 5, sehingga asumsi uji chi-square terpenuhi dan hasil pengujian dapat dipercaya. Hasil uji chi-square antara frekuensi dan status voucher menunjukkan nilai persen chi-square sebesar 250.000 dengan DF 20 dan nilai signifikansi 0,000, nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara frekuensi dan status voucher. Artinya perbedaan tingkat frekuensi berkaitan secara nyata dengan perbedaan status voucher. Hal ini diperkuat oleh nilai likelihood rasio sebesar 254,987 dengan signifikan 0,000 serta hasil linear bilinear asosiasi sebesar 40,759 dengan signifikasi 0,000 yang menunjukkan adanya hubungan linear yang kuat antara frekuensi dan status voucher. Namun demikian, terdapat catatan bahwa 72,7% sel memiliki expect count kurang dari 5, sehingga hasil uji ini perlu diinterpretasikan dengan hati-hatian. Meskipun demikian, secara umum hasil ini tetap mendukung bahwa frekuensi memiliki keterkaitan yang kuat dengan status voucher sejalan dengan hasil analisis korelasi dengan regresi sebelumnya. Selanjutnya, terdapat home group. Home group ini merupakan bagian yang menjelaskan profil dari toko yang kami analisis, yaitu toko kuping sensi,
serta kondisi penjualannya. Dalam pengolahan data statistik yang dilakukan, penelitian ini merupakan bagian dari penerapan teknologi informasi komputer dalam analisis data. Hasil pembahasan dari home group yang telah kami buat. Dalam membahas home group guna memudahkan analisis proses pengaturan atau setting home group, maka dibuat sebuah modeling sederhana seperti yang ditunjukkan pada gambar, di mana terdapat matematika voucher toko Kuping Sensi, voucher belum jatuh tempo, loading searching pemakaian, dan saldo voucher belum jatuh tempo. Jadi sebelum saya masuk ke dalam program dari home group yang telah kami buat, saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk vouchernya, ini dimana untuk setiap pembelian 100.000 akan mendapatkan satu voucher, dan nilai satu vouchernya itu bernilai 10.000. Lalu selanjutnya maka akan kita bahas dari program dari laptop 1, laptop 2, ataupun laptop 3 yang akan kami gunakan untuk mensimulasikan home group dari Shopee ini. Untuk perangkat laptop 1, itu digunakan untuk menginput data data tersebut lalu akan dikirimkan ke dalam yang namanya server. Nah, di laptop 1 ini terdapat dijadikan menjadi dua bagian, yaitu terdapat transaksi, yaitu berarti kita akan menginput nama dan juga saldo pembelian yang dilakukan oleh sebuah customer ketika melakukan suatu pembelian di barang di Shopee. Dari saldo pembelian tersebut akan dihitung berapa voucher yang akan dia dapatkan saat pembelian ataupun saat transaksi tersebut. Lalu yang kedua adalah input pakai voucher, yang dimana ketika kita sudah menginput transaksi yang tadi kita telah lakukan, maka transaksi akan tersimpan di server. Lalu untuk memakainya, maka kita akan melakukan perintah yang berada di dalam laptop 1, yaitu pakai voucher. Di dalamnya itu berisi mulai dari nama, agar namanya tidak tertukar, dan juga voucher yang dipakai itu ingin berapa. Kalau misalkan total vouchernya terdapat 20 dan voucher yang ingin dipakainya itu 2, maka akan dikurangi dari 20 dikurang 2, jadi sisanya 18. Itu untuk laptop 1. Untuk laptop 2 itu digunakan sebagai server atau sebagai penghubung untuk laptop 1 dan laptop 3 bisa terhubung ke dalam database. Nah, dan laptop 2 ini juga tepat menjadinya ataupun tepat bersinggahnya database tersebut. Di dalam database ini akan berisi informasi-informasi yang telah kita input berada di laptop 1 dan juga pengolahan data dari laptop 1 yang lalu akan ditampilkan di laptop 3. Selanjutnya itu terdapat laptop 3. Nah, untuk laptop 3 ini itu berfungsi untuk menampilkan data mulai dari akun, tanggal, transaksi, dan saldonya, sisa saldonya. Yang dimana berarti fungsi dari laptop 3 ini hanya menampilkan hasil proses yang telah diproses dari laptop 2, yaitu yang data yang telah diproses di database, itu akan diperlihatkan hasilnya di laptop 3 ini. Untuk hasil proses dari home group ini, hasil proses pembuatan home group ditampilkan dalam bentuk Yang terakhir itu ada data bergerak penjualan toko Kuping Sensi. Data bergerak penjualan toko Kuping Sensi digambarkan berdasarkan perubahan penjualan dari waktu ke waktu. Data bergerak digunakan untuk mengetahui pola, tren, serta fluktuasi penjualan yang terjadi dari waktu ke waktu. Data penjualan yang dianalisis diperoleh dari hasil pencatatan transaksi dan telah diolah menggunakan metode statistik untuk memberi gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi penjualan pada toko Kuping Sensi. Hasil analisis data bergerak ini diharapkan dapat membantu dalam memahami kecenderungan penjualan serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait strategi penjualan. Yang pertama itu, ini codingan dari data bergerak. Codingan ini digunakan untuk menghasilkan data bergerak, di mana raw data transaksi
digunakan sebagai sumber data. Yang indeks ke-0 merupakan presentasi dari jumlah voucher yang didapatkan dan indeks ke-1 mempresentasikan jumlah voucher yang digunakan. Jadi ini adalah codingan yang kami pakai untuk menampilkan atau membuat data bergerak. Selanjutnya, hasil pembahasan data bergerak. Grafik tersebut menunjukkan tren meningkat secara keseluruhan. Pada titik awal, nilai data masih relatif rendah dan mengalami kenaikan bertahap. Kenaikan ini pada awalnya berjalan lambat, kemudian mulai meningkat lebih tajam di bagian tengah grafik, yang menandakan adanya percepatan pertumbuhan dan peningkatan nilai yang signifikan dalam periode tertentu. Setelah mencapai nilai yang cukup tinggi, grafik menunjukkan kenaikan yang mulai melambat. Terlihat adanya sedikit fluktuasi atau naik turun kecil, namun tidak menunjukkan penurunan yang drastis. Hal ini menandakan bahwa data mulai memasuki fase stabil atau mendekati titik jenuh, meskipun tren akhirnya tetap bergerak naik. Secara umum, data bergerak ini dapat disimpulkan sebagai: pertama, mengalami pertumbuhan positif; kedua, memiliki fase akselerasi di tengah periode; ketiga, diakhiri dengan kondisi relatif stabil dengan kenaikan kecil. Selanjutnya, jika grafik ini digunakan dalam laporan atau skripsi, pola tersebut dapat diinterpretasikan sebagai indikasi peningkatan kinerja, permintaan, atau aktivitas yang terus berkembang seiring waktu. Meskipun laju pertumbuhannya mulai menurun di akhir periode. Berdasarkan hasil pengelolaan data tersebut, monitoring terhadap perkembangan kinerja toko kuping sensi dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk mengetahui tren peningkatan maupun penurunan. Sekian penjelasan dari kami kelompok 3. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.